Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini menarik sekali. Kita akan membahas CPTP ATP untuk seni rupa dan seni musik. Di mana materi ini banyak teman-teman yang agak bingung. Kalau untuk mapel yang matematika, bahasa Indonesia, itu, agama itu kan sudah familiar, banyak didapatkan dari sini situ. Bagaimana jika mapel untuk muatan lokal nih ya, seni rupa, seni musik ini seperti apa sih contohnya gitu. Nah, di sini dari situlah kita buat video ini dan juga untuk teman-teman bisa mengadopsinya dan menjadikan patokan teman-teman untuk membuat dan mengkreasikan. Kalau teman-teman mau membuat musik, tampilan musik atau sebuah musik, warna musik yang berbeda di sekolah teman-teman, ya silahkan tinggal disesuaikan saja dengan contoh yang kami berikan. Nah, teman-teman, ini adalah ATP full dari Sobat Guru, yaitu ini, Nilen Horbitina, ya SPD, dari sekolah Rema N Kara Sentul City. Di sini, teman-teman, untuk fase A, capaian pembelajaran fase A, ya, bisa dilihat di sini, ya. Yang di awal ini adalah pada akhir fase A, peserta didik mampu menyimak, melibatkan secara aktif dan pengalaman atas bunyi musik, bernyanyi, ya, bermain alat musik, mendengarkan, ya, terus mengimitasi bunyi-bunyi serta mengembangkan menjadi pola baru yang sederhana. Sampai dengan titik ini. Untuk fase-fasenya, ya, ini ya, fase kelas A. Fase A kelas 1 maksudnya, capaian pembelajaran, terus alur tujuan pembelajaran, ya, perkiraan jumlah jam, terus profil pelajar Pancasilanya juga ada. Nah, ini untuk yang kelas 2, capaian pembelajarannya, terus alur tujuan pembelajaran, perkiraan jam, topik isi konten sama seperti yang di kelas 1, profil pelajar Pancasila, glosarium. Nah, teman-teman, terus untuk yang seni rupa ya, dari Juliana Suhindro Putra, Lulu Karbelani, terus Rizky Raindriati. Nah, ini capaian A untuk fase A umumnya kelas 1 dan 2. Ini sederhana, teman-teman, mudah untuk dipahami. Kalau teman-teman mau petakan ke pemetaan TPCP ATP, bisa teman-teman petakan sesuai dengan video yang saya buat cara memetakannya dan contoh pemetaannya. Terus gini, teman-teman, setelah ini adalah contoh dari modul ajar seni rupa dan seni musik. Mungkin alur tujuannya akan berbeda, teman-teman, karena memang yang membuat itu berbeda orang. Nah, di sini pentingnya kita untuk belajar, gitu. Walaupun kita taruhlah kita mendapatkan link sebuah perangkat ajar, gitu, kita nggak serta-merta kita menerimanya secara mentah-mentah, menelan secara mentah-mentah. Kita tetap harus mengetahui seluk-beluk itu, terus mengetahui wawasan tentang perangkat ajar itu, dan kita harus bisa, tetap harus bisa, gitu. Makanya saya sarankan untuk teman-teman semua untuk subscribe channel ini, lihat di video-video banyak kita bahas tentang cara membuat modul ajar, cara membuat CPTP ATP, terus memetakan CPTP ATP ya, terus menghitung modul ajar berapa yang harus dihitung dalam 1 tahun, dan yang lain-lain. Insya Allah dengan banyaknya ilmu kita akan semakin menjadi guru yang lebih baik lagi. Nah, ini teman-teman, untuk seni musik ya, ini dari Sobat Guru, yaitu dari Nurmaila Sari. Ini untuk kelas 1 fase A. Contohnya bisa teman-teman lihat, ini sangat kreatif ya. Dan kita tahu bahwasanya guru kelas itu juga
memegang, kalau di daerah-daerah yang bukan kota itu juga memegang seni rupa, seni musik, dan mulok. Mungkin kalau di sekolah yang besar kayak di swasta atau di sekolah-sekolah di kota mungkin ada guru mapelnya masing-masing sesuai profesionalitas ya. Yang musik mungkin ada guru musiknya sendiri. Kalau yang guru seni rupa ada sendiri, terus muatan lokal ada sendiri. Tapi kalau di ranah SD negeri biasanya umumnya itu didominasi dan dipegang oleh wali kelasnya masing-masing. Terus, nah ini teman-teman, beliau ini membagikan contoh modul ajar untuk seni musik SD fase A, ya kita sangat mengapresiasi beliau. Yang Ibu Nurmilasari SPD, ya kita bisa gunakan ini untuk acuan kita atau kita bisa mengadopsinya. Ya, kalau kita lihat di sini yang pertama ya, untuk identitas seperti biasa. Terus identitas sudah sering kita bahas ya teman-teman, ya dari nama sekolah, alokasi waktu, mapel, terus model pembelajaran, terus ya ini yang paling penting ini, profil pelajar Pancasila ini harus ada di modul ajar kurikulum merdeka atau kurikulum prototipe. Ini fase A, domain mapel seni musik, ya tujuan pembelajaran. Ini peserta didik terlibat dan aktif dalam kegiatan bermusik, bernyanyi, mandiri, dan berkelompok secara ekspresif. 1.2, tujuan pembelajaran selanjutnya, peserta didik dapat membedakan serta mengimitasi berbagai macam bunyi dan nada sesuai jenis-jenis karakteristik musik sederhana. 1.3, peserta didik dapat mengekspresikan pengalamannya dalam bermusik. 1.4, peserta didik dapat mengenal instrumen melodik dan perkusif sederhana dengan pendampingan guru, mengenal titik rendahnya nada, mengenal pola ritmis sederhana. Peserta didik dapat memiliki kemauan bermusik secara mandiri dan berkelompok. Nah, ini di sini ada kata kunci: mengenal, mendengarkan, mengimitasi, menirukan sumber bunyi, mengekspresikan pola irama. Di sini juga ada deskripsi umum kegiatan, ya. Terus peserta didik mengenal bunyi yang mereka dengar, kemudian menirukan bunyi tersebut sampai pada menciptakan pola ritme sederhana dengan memanfaatkan bunyi tersebut melalui kegiatan yang menarik, baik itu secara kelompok ataupun individu. Melalui permainan sederhana, siswa kelas 1 cenderung lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan. Guru bisa memodifikasi permainan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Nah ini selanjutnya ini adalah materi ajar, ya, alat dan bahan serta pikiran dan juga biaya. Ini materi ajarnya ya, dari buku dan juga link YouTube. Beliau mengadopsi dari YouTube untuk bahan-bahannya. Terus alat dan bahan, ya, ini yang digunakan. Terus biaya yang digunakan. Nah, terus lanjut ke sarana prasarana, target peserta didik, ya, siswa reguler. Kalau biasanya kan kadang ada dua, reguler dengan peserta yang kemampuannya tinggi, atau kadang peserta dengan kemampuan rendah, ya. Terus capaian awal, ini berbeda dengan biasanya. Kalau capaian awal biasanya kita kan di atas, ini ditaruh di bawah. Capaian awal sebelum pembelajaran, jadi siswa yang sebelumnya kita melakukan pembelajaran itu sudah tahu apa, ya. Ini ternyata kemampuan awal siswa adalah siswa mampu membaca teks bacaan, siswa mampu menggunakan indera pendengaran dengan baik, ya. Terus untuk asesmen kelompok dan individual dalam tatap muka, asesmen individual dan pembelajaran daring, ya, berupa penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Terus persiapan pembelajaran ya, mempersiapkan materi berkaitan dengan bunyi ya. Nah, ada 3 ini. Terus memilih foto yang sesuai ya, mempersiapkan kesediaan alat ya. Terus ini nggak ketinggalan capaian pembelajaran fase A ya. Ini dibikin kolom mengalami, menciptakan, merefleksikan, berpikir dan bekerja artistik, terus berdampak. Nah, ini materinya teman-teman. Sama halnya dengan modul ajar atau RPP, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir ya, dibagi jadi 3. Karena di sini tidak dituliskan alokasi waktu pembagiannya, ini hanya dituliskan 140 menit, tapi di sini tidak dibagikan. Jadi teman-teman silakan dibagikan untuk kegiatan awalnya berapa dikira-kira ya. Kegiatan awalnya berapa menit, kegiatan intinya berapa menit, kegiatan akhirnya berapa menit. Terus ini kriteria penilaian, rubrik penilaian. Ya, ini juga ada refleksinya, remedial, pengayaan, terus lembar kerja siswa. Ini sangat menginspirasi. Yang kedua, seni rupa. Ini dari sahabat guru juga, mengenal kompetensi bentuk dan warna melalui karya seni mozaik. Ini untuk fase B, yang ini untuk fase B. Yang pertama ya, ini dari Ibu Enita Natalia Ginting SPD ya. Ya, alhamdulillah. Dari Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda Medan. Nah, kita lihat teman-teman ya. Ini fase B. Identitas sudah ada, terus menciptakan, berpikir, dan bekerja artistik untuk domain mapel. Terus asesmen individual kelompok 2-4 orang atau kelompok. Terus profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia kepada lingkungan. Tujuan pembelajaran ya. Siswa dapat menerapkan komposisi yang seimbang dalam sebuah karya. Keseimbangan komposisi ini dapat ditunjukkan melalui peletakan objek secara simetri, asimetri maupun radial. Deskripsi umum kegiatan, siswa mengenal komposisi bentuk warna melalui karya seni mozaik. Nah, sini sarana dan prasarana yang diperlukan, papan tulis dan lain-lain. Mungkin laptop dan juga komputer proyektor dibutuhkan. Target ini reguler, hanya keseluruhan. Ini capaian pembelajarannya. 1. Siswa diharapkan mampu mengenal dan menerapkan unsur rupa serta dapat menggunakan keterampilan dan atau pengetahuan dasar tentang bahan alat teknik dan prosedur dalam menuangkan kembali secara visual dalam karya. Siswa mampu menuangkan pengalamannya melalui visual sebagai ungkapan ekspresi kreatif secara rinci walaupun hasilnya belum menuju proporsi yang optimal. Terus mampu menerapkan komposisi warna seimbang. Siswa melatih kesabaran dan ketenangan dalam proses membuat karya. Ini capaiannya, memuat semua unsur dari semua ranah ada ini. Terus materi ajar ya, ini kegiatan inti dan juga bahan-bahan yang digunakan, terus indikator, terus dan inilah perkiraan yang akan dihasilkan setelah ini diterapkan. Nah, teman-teman semua, untuk mengadopsi link dari sahabat guru yang berbagi ini, silakan lihat di link deskripsi untuk di-download dan teman-teman bisa menjadi
gambaran patokan untuk teman-teman berkreasi di sekolah masing-masing dan disesuaikan dengan keadaan sekolah teman-teman semua. Gitu ya. Tetap semangat dan semoga kita selalu jadi guru yang terbaik untuk anak-anak peserta didik kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.